Shalom semuanya. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih telah membangunkan kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami arti dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan pada hari ini yaitu taat dan setia, yang terambil dalam kitab Mazmur 37 ayat 3, yang berbunyi sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Taat dan setia kepada Tuhan. Kita dipilih, dipanggil, dan diselamatkan bukan untuk populer dan sukses. Namun, kita dipilih, dipanggil, dan diselamatkan oleh Tuhan supaya kita setia dan taat kepadanya secara total. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu 2 ayat 10b dituliskan sebagai berikut. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Setelah membaca firman Tuhan di atas, kita dimotivasi untuk setia sampai akhir hidup kita, atau dengan kata lain, kita setia sampai hembusan nafas terakhir di bumi ini. Dalam mencapai titik tersebut, diperlukan komitmen dan keteguhan hati kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini kita pasti akan mengalami berbagai macam penderitaan yang bisa saja membuat kita lemah, putus asa, dan menyerah. Tetapi percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, sehingga walaupun kita mengalami penderitaan yang sangat berat, di dalam pemeliharaan dari Allah, kita akan keluar sebagai pemenang. Salah satu contoh ketaatan dan kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam dunia militer, di mana para tentara taat dan setia akan perintah komandannya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Mereka pun siap melakukannya, dan hal itu dianggap suatu kebanggaan atau kehormatan. Satu contoh lagi dari Alkitab, kita bisa melihat ketaatan dan kesetiaan yang dilakukan oleh Rut kepada mertuanya, Naomi. Meskipun pada saat itu kondisi Naomi sudah tidak memiliki apa-apa, Rut tetap mengikut kepada Naomi. Berbeda dengan saudara iparnya, Orpa. Ketika Naomi memberikan pilihan kepada mereka berdua, Orpa langsung memilih untuk meninggalkan Naomi. Ketaatan dan kesetiaan Rut terlihat jelas. Sekalipun orang yang diikutinya sudah tidak memiliki apa-apa, dia tetap taat dan setia. Pilihan yang Rut pilih tidaklah mudah, namun dia tetap melakukannya karena dia mengasihi Naomi. Dari kitab Mazmur 37 ayat 3 ini, kita diajarkan 3 hal, yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan. Seringkali percaya kita kepada Tuhan melemah saat masalah yang kita hadapi tak kunjung terselesaikan. Kita mulai ragu akan kekuasaan Tuhan dan berpaling kepada kekuasaan lain menurut pandangan kita manusia. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan atau situasi apapun. Yang kedua, lakukan yang baik, merupakan wujud nyata dari percaya kepada Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan menolong kita dalam melakukan pekerjaan kita adalah dengan mengoptimalkan segala daya untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik. Meyakini bahwa Tuhan memberkati relasi kita baik dengan orang lain adalah dengan berupaya mengendalikan diri untuk tidak bertikai dan bertengkar, apalagi hanya dengan masalah yang sepele. Dalam segala hal, kita harus tetap melakukan yang baik. Yang ketiga, berlaku setia, merupakan komitmen yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Setia dalam iman, setia mewujudkan iman. Kesetiaan seringkali diuji dengan berbagai tantangan yang mencoba menyeret kita untuk goyah. Tetapi kita harus tetap setia agar kita tidak mudah goyah. Mintalah pertolongan Tuhan agar kita tetap setia dalam segala situasi.
Melakukan ketiga hal di atas pastilah tidak mudah. Tantangan dan persoalan, bahkan berkat-berkat seringkali melemahkan kita. Oleh sebab itu, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan sangatlah penting. Mengandalkan diri sendiri hanya akan membuat kita lelah dan terbebani. Tuhan mau supaya kita tidak munafik, melainkan taat dan setia akan firman-Nya setiap hari. Tantangan pasti ada, tapi Dia berjanji bahwa jika kita percaya, maka Dia akan beserta kita untuk melewati semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih telah membimbing kami ya Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami menerapkan sifat setia dan taat selalu kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Bimbing dan sertai langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.